welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome, nice to meet you. So, di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, aku bakalan nge-review serangkaian complete dari Grace and Glow, sebuah body care lokal yang harganya terjangkau banget tapi kualitasnya katanya luxurious atau mewah, apalagi wanginya. Apakah worth it? Kelebihan dan kekurangannya apa aja sih? So, without any further ado, langsung aja kita mulai videonya. Yuk, aku bakalan mulai dari yang shampoo-nya karena dia cuma punya satu jenis, yaitu tada, ini dia guys shampoo-nya. Aku udah pakai sampai lebih dari setengah lah ya. Dinamakan Grace and Glow Secret Bombshell Anti-Oil and Repair Solution Shampoo dengan karbon dan keratin untuk kulit kepala yang berminyak dan rambut yang rusak. Yang aku suka dari semua produknya Grace and Glow adalah packagingnya karena simple yet elegant. Langsung aja kita bisa lihat warna produknya, sehingga kalau memang udah mau habis kita bisa langsung aja ancang-ancang buat beli lagi atau restock. Dia dari plastik yang bisa lentur kayak gini, jadi buat seseorang yang ceroboh kayak aku ini a plus point, sehingga kalau misalnya dibawa-bawa kemana-mana dan jatuh pun tetap aman. Tekstur dari shampoo ini tuh ya seperti gel ya guys, nggak seperti tekstur shampoo pada umumnya, memang seperti jelly. Wanginya sendiri memang terinspirasi dari Victoria's Secret Bombshell. Aku pernah pakai Victoria's Secret Bombshell waktu zaman kuliah, dan memang pada kenyataannya wanginya lumayan persis ya. Dua kata untuk wangi Bombshell adalah seger dan mewah. Ketika dipakai, ini tipe yang bukan banyak banget busa. Kalian tahu kalau aku tuh sering keramas pasti 2 kali. Pertama untuk menghilangkan dulu semua debu-debu dan kotoran dari rambut, dan biasanya pada umumnya sebuah shampoo itu nggak akan terlalu mengeluarkan busanya ketika kulit kepala dan rambut kita itu masih dalam keadaan kotor banget, sehingga menurut aku ya harus diulangin 2 kali untuk keramasnya, dan keramas yang kedua lah yang akan mengeluarkan busa yang sebenarnya dari shampoo yang kita pakai. Tapi kalau shampoo-nya Grace and Glow yang ini, even ketika sudah keramas kedua kali, ada sih tetap busanya, dan dalam takaran yang pas ya menurut aku, nggak berlebihan, nggak juga kesedikitan gitu loh. Pas keramas dengan ini pun dia tipe shampoo yang lembut ya, terasa di kulit kepala dan di batang rambut, sehingga untuk tipe-tipe rambut kusut kayak rambut aku nih, tiap kali mau keramas pasti dia kusut banget, gak akan terlalu struggling atau bergumul gitu untuk membersihkan semua permukaan batang rambut dan kulit kepala. Setelah dibilas memang masih terasa juga lembutnya, sehingga ketika masuk ke tahap conditioner udah nggak susah lagi untuk milah-milahin rambutnya kayak gini loh. Beberapa kelebihannya yang lain adalah, pertama, ini cocok di kulit kepala aku, jadi tidak membuat aku ketombean. Yang kedua, klaimnya yang mana akan mengatasi rambut yang berminyak dan lepek itu berhasil di aku. Aku ada beberapa foto, ini hari pertama keramas, ini hari kedua, ini hari ketiga. Teman-teman bisa lihat even sampai hari ketiga pun masih oke lah ya kulit kepala aku. Tidak heran karena kandungan dari shampoo-nya adalah karbon. Karbon ini dapat membantu menyerap minyak berlebih dari kulit kepala sehingga tidak akan cepat lepek rambut kita seiring berjalannya hari. Juga ada keratin yang benar-benar dibutuhkan oleh batang rambut yang rusak, dan as you guys know, aku suka banget ganti-ganti warna rambut, apalagi bleaching itu sering banget guys, karena aku kan catnya rambut yang coklat terang ya. Untuk warnanya masuk, aku udah bleach berkali-kali, pernah warnain ke grey juga, kasihan banget rambut aku. Tapi pakai ini tuh salah satu yang membantu ya, jadi bolehlah buat teman-teman yang suka ngecat rambut dan rambutnya tuh kering, bisa juga coba pakai Grace and Glow ini. Sampo ini juga tidak mengandung silikon, jadi rambut tidak akan cepat kusam. Kalau untuk rambut rontok berkurang atau enggak, sebenarnya ini nggak ada klaim untuk rambut rontok ya guys, jadi aku juga nggak perhatikan sampai ke situ banget. Aku juga lagi nggak rontok parah banget, jadi enggak terlalu terlihat before afternya. Untuk kekurangannya sendiri atau hal-hal yang perlu diperhatikan hanyalah gini nih, dia memang wangi banget ya guys, wangi banget, dan ketika keramas tuh kecium banget wanginya. Tapi dia bukan tipe sampo yang wanginya tuh bertahan lama banget, nggak yang seperti itu. Jadi once kita udah bilas, kita udah keringkan rambut kita, kalau nggak dicium sendiri seperti ini, kita nggak akan kecium gitu loh wanginya. Even kita sendiri yang dekat sama rambut, wanginya udah nggak akan semerbak lagi seperti ketika waktu di dalam kamar mandi. Jadi kalau teman-teman expect rambutnya mau wangi sepanjang hari dengan shampoo ini bukan shampoo yang seperti itu ya menurut aku. Tapi kalau teman-teman pengen menunda lepek atau mengatasi rambut yang cepat minyakan dan batang rambut yang kering, I definitely recommend this. Untuk komposisi yang sebagus shampoo ini, harga 48.000 itu menurut aku udah sangat affordable. Dengan isi 400 ml, silahkan dibagi tuh 48.000 bagi 400, bener-bener terjangkau banget ya. Alright, the next one, tada!
sabun mandinya. Bentar, seperti yang teman-teman udah lihat, ini yang paling kosong. Ini bentar lagi fix habis sih. Mereka tuh ada 3 varian. Yang pertama yang English Pear and Frisia Acne Solution Body Wash. Kedua, Black Opium Brightening Solution Body Wash. Ketiga, Rouge 540 Glow and Firm Scrub Solution Body Wash. Aku mau bahas dari yang Black Opium Brightening Solution Body Wash. Ini yang pakai niacinamide dan glutathione untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Alasan kenapa ini enggak habis karena aku terlalu terlena sama yang ini. Sebentar aku akan bahas. Teksturnya tuh agak jelly-jelly juga, tapi lebih kurang jelly dibandingkan shampoo-nya yang tadi. Warnanya kayak red wine, memang luxe banget sih ya. Rasanya seperti bawah-bawah yang ratusan ribu yang mehong-mehong itu loh guys, padahal under 50k. Untuk wanginya sendiri, seperti namanya, dia terinspirasi dari wangi Black Opium yang YSL ya. Kalau aku mau menjelaskan wanginya, sebenarnya wanginya mewah ya, tapi terlalu tajam gitu. Seperti ingredientsnya, dia memfokuskan di mencerahkan kulit serta melembabkan. Tapi yang so far aku rasakan adalah maksimal di melembabkannya, karena sebenarnya dia ada shea butter juga guys di dalam sini. Jadi ngelembabinnya dapet, lalu mencerahkannya diambil dari glutathione dan niacinamide. Ketika dipakai, dia juga bukan tipe yang berbusa banget ya, tetapi ketika dibilas itu lembabnya kerasa dan kayak ada yang melapisi permukaan kulit. Untuk kekurangannya sebenarnya nggak ada sih, kalau dari komposisinya dan teksturnya dan lain-lain aku suka-suka aja. Hanya masalah preferensi wangi sih. Kalau teman-teman suka wangi yang mewah tapi tajam, go ahead, you can choose this. Kalau kalian memang kulitnya tipe yang kering banget, aku rekomen buat cobain ini karena efek ngelembabinnya dapat banget. Kalau teman-teman cari efek yang mencerahkan, aku sendiri belum pakai sampai habis. Mungkin kalau aku lebih rutin pakai dan lebih rajin akan kelihatan efek mencerahkannya. But for hydrating and moisturizing, top. The next one, Rouge 540 Glow and Firm. Niacinamide dan kolagen komposisinya. Dan jujur, aku tuh lebih suka yang ini ya daripada yang Black Opium. Dia ada scrubnya, butiran-butiran scrubnya, tapi bukan butiran scrub yang gede-gede dan kasar. Bukan juga seperti body scrub pada umumnya. Enggak. Scrubnya itu tipe yang gentle, tapi tetap kerasa ada bulir-bulir gitu loh. Enak banget sih pokoknya. Dan ini yang sebenarnya aku paling suka sama wanginya guys. Aku suka sekali. Tapi gini ya, lucunya kayak gini. Aku juga punya dupes produk Rouge 540. Aku nggak punya parfum originalnya, belum pernah nyium secara langsung. Tapi kalau wangi dupes yang aku punya itu tuh terlalu tajam kalau dibandingkan sama ini. Ini masih yang lebih subtle dan manis gitu loh. Tapi hint segernya tetap dapat juga. Yang pasti untuk selera pribadi aku ini nggak bikin sakit kepala. So this is my most favorite scent, aroma yang paling aku suka di antara ketiga body washnya. Dan tekstur untuk scrubnya juga aku suka. Ini juga memberikan rasa kelembapan, dan karena dia ada butiran-butiran scrubnya, dia bisa ikut mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi kalau misalnya aku lagi merasa sangat-sangat kotor nih seharian, aku pasti bakalan pilih dia untuk deep cleansing badan aku. Setelah bilas, dia terasa lebih keset daripada yang Black Opium tadi, jadi terasa licin gitu, namun tetap nggak terasa kering, nggak terasa lembab banget juga di tengah-tengah, pas ya menurut aku. Kolagennya itu bisa bantu untuk mengencangkan kulit, juga bikin kulit jadi kenyal. Kenyal itu aku rasa sih. Lalu ada niacinamide-nya juga, dan satu komposisi yang bagus untuk mencerahkan yang nggak ditulis di sini adalah ada kojic acid. Jadi kalau teman-teman pengen efek yang mencerahkan sekaligus bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan deep cleansing badan kita, mengencangkan dan bikin kenyal, aku rekomen yang Rouge 540 ini. Untuk kekurangannya sendiri, jujur nggak ada ya buat yang Rouge 540 ini. Aku suka banget dia seutuhnya, complete package. Tapi kenapa nggak aku habisin? Karena kita masuk ke next one. Aku lagi fokus ke jerawat badan guys. Jadi aku benar-benar bertekad untuk menghabiskan yang ini untuk melihat progresnya di badan aku. Dengan demikianlah aku nggak punya cukup waktu untuk mencoba dan menghabiskan yang ini. But this one I really like. Masuk ke English Pear and Frisia Acne Solution Body Wash. Kayaknya ini bakalan masuk ke favorit 2021 deh. Aku bakalan beli lagi indefinitely. Dia punya AHA, BHA, PHA. Jadi bisa lebih maksimal kalau misalnya mau fokus menghilangkan jerawat maupun beruntusan di badan. Selain itu ada juga Centella asiatica. Jadi kalau ada kulit yang merah-merah bisa juga ditenangkan pakai body wash ini. Untuk teksturnya sendiri dia juga rada jelly-jelly gitu, tapi agak lebih liquid gitu ya, lebih cair daripada body wash yang lainnya. Wanginya dia mirip English Pear and Frisia-nya Jo Malone. Aku pernah pakai kalau yang Jo Malone English Pear dan Frisia. Aku masih ingat juga wanginya. Tidak terlalu mirip ya. Awalnya aku tuh kayak kaget gitu loh.
kok beda ya? Kayak gitu aku reaksi pertamanya. Nggak yang aku suka pada hirupan pertama, tapi enak lah, makin kesini makin enak. Untuk efeknya sendiri, it's nice, bagus. Ini aku cobain bareng-bareng sama suami aku, makanya cepet banget abisnya. Kita berdua sama-sama membuktikan bahwa ngaruh gitu guys, ngaruh ke beruntusan-beruntusan yang ada di kulit badan sama jerawat punggung. Kalau suami aku tuh dia ada di lengan. Aku bakalan taruh before afternya di sini. Kalian bisa lihat ini progres dalam pemakaian. Satu botol penuh di share, jadi kita berdua saling sharing gitu ya. Jadi kalau hitungannya satu orang, seenggaknya aku kasih gambaran setengah lah pakainya udah akan memperlihatkan progres di jerawat di badan kita. Kalau berdasarkan pengalaman aku, saya definitely recommend this banget buat teman-teman yang lagi struggle sama jerawat punggung. Ini ngefek kok guys. Untuk kekurangannya sendiri cuman satu aja, yaitu dia ada efek bikin rasa lebih kering gitu loh dibandingkan body wash varian lainnya. Mungkin karena AHA BHA-nya ya, jadi kulit aku agak terasa 50% keringnya, tapi kalau di kulit suami aku enggak terasa kering. Jadi ya bergantung jenis kulit badan masing-masing juga ya. Tapi menurut aku ada solusinya, yaitu setelah mandi jangan lupa langsung pakai body lotion. Jadi aku mau menyimpulkan mereka bertiga harus pilih yang mana nih kira-kira. Kalau misalnya teman-teman pengen merasakan kelembapan, bisa pilih yang Grace and Glow Black Opium. Kalau teman-teman ingin yang mencerahkan dan ada sedikit melembabkannya juga, bisa pilih yang Rouge 540. Kalau teman-teman pengen mengatasi body acne, of course pilih yang English Pear. Kalau misalnya teman-teman lagi nggak ada jerawat badan, nggak perlu-perlu banget buat body acne, aku highly recommend you guys to try yang ini, Rouge 540. Scrubnya itu tipe yang gentle banget ya guys, jadi menurut aku kalau dipakai setiap hari juga it's okay. Rasa kelembapannya tuh masih ada dari sini. Oh ya, aku mau bilang juga kalau mereka bertiga juga bukan tipe yang habis mandi wanginya nempel banget dan seharian kecium ya, bukan yang seperti itu. Tapi kalau di dalam kamar mandi tuh terasa banget relaxnya, terasa banget aroma wanginya, pokoknya bikin experience mandi tuh lebih menyenangkan lah ya menurut aku. Kita bahas selanjutnya nih, yaitu tada, body lotionnya guys. Ini dia dengan warnanya yang cakep banget. I really love the packaging juga. Grace and Glow soal packaging juara sih. Mereka tuh terlihat mewah, wanginya juga mewah. Jadi kalau kalian mandi bareng teman-teman nih, mereka pasti bakal pikir, dia pakai sabun mahal, sampo mahal, body lotion mahal. Anyway, moving on ke Grace and Glow English Pear and Freesia lagi, Anti-Acne and Scar Solution Body Serum, Black Opium Ultra Bright and Glow Solution Body Serum. Jadi ini serum gitu, tapi buat badan untuk memaksimalkan fungsinya. Karena kalau dia dalam bentukan serum tuh, penyerapannya tuh bisa lebih dalam ya ke dalam kulit, sehingga dapat memberikan efek yang lebih intens lagi kalau kita pakai rutin. Pertama yang hijau dulu ini, dia pakai AHA, BHA, PHA sama mugwort juga. Dan AHA, BHA-nya ini bisa bantu untuk eksfoliasi kulit juga, tapi secara chemical, sehingga dapat bikin tekstur kulit tuh jadi lebih halus serta membantu memudarkan bekas jerawat. Teksturnya tuh aku suka banget guys. Dia benar-benar ringan sekali guys. Mau pakai sekalian. Dan ketika di-apply di kulit badan tuh segar banget. Ada efek sejuknya, ada cooling sensationnya. Dan yang hijau ini tuh wanginya sama dengan wangi body wash yang aku suka ini. Jadi kalau kalian mau wanginya maksimal, habis mandi pakai ini langsung aja timpa pakai serum ini. Yang membuat aku suka adalah teksturnya yang sangat-sangat ringan, sehingga kalau mau ditimpa lagi dengan body lotion yang lain, misalnya kalian mau timpa sama sunblock atau body SPF, tidak akan terasa berat atau tertumpuk-tumpuk layer gitu di kulit. Yang paling aku suka adalah efek ngelembapinnya juga. Jadi pas ya, aku merasa mereka berdua tuh duo sejoli banget. Ini kan habis mandi aku bilang tadi ada efek bikin kering, sedangkan ini tuh nggak ada efek bikin kering sama sekali. Merasa tenang, sejuk, dan lembab juga. Karena ini tuh selain ada mugwort, ada juga hyaluronic acid. Dan jujur aku sama suami pakai mereka berdua secara combo gitu. Jadi habis pakai ini pasti pakai body serumnya ini, hingga mendapatkan progres dimana jerawat badan tuh berkurang seperti yang udah aku tunjukin ke teman-teman tadi. So again, kalau misalnya kalian mau fokus ke jerawat badan, bisa combine mereka berdua. Yang terakhir ada ini Black Opium juga wanginya. Walaupun aku tidak begitu suka sama wanginya, tapi aku suka sama komposisinya karena dia mengandung niacinamide dan galactomyces. Kalian tahu banget gimana aku suka sama komposisi fermentasi ragi ini kalau berbicara soal skincare di kulit wajah, dan sekarang ada di skincare di kulit badan. Untuk yang pink ini teksturnya dia lebih thick ya guys, jadi ada kayak warna putihnya gitu. Untuk mencerahkannya diambil dari niacinamide dan glutathione sama galactomyces-nya juga. Teman-teman bisa lihat yang kanan udah aku pakein,
yang bawah belum. Dia jadi lebih sedikit, slightly lebih bercahaya. Enggak norak sama sekali. Menurut aku pas banget untuk yang pink ini, efek instant brightening-nya. Kalau dipakai rutin bisa permanen juga cerahnya, karena komposisi mencerahkannya dia nggak tanggung-tanggung, diambil dari 4 komposisi. Ada niacinamide, ada glutathione, ada galactomyces yang aku bilang tadi, sama ada licorice extract atau glycyrrhiza glabra root extract. Dan walaupun dia teksturnya tuh terlihat lebih tebal daripada yang hijau, tapi ketika dia udah menyerap sama sekali enggak terasa berat, dan mereka berdua tuh sama-sama enggak lengket. Kalau misalnya sementara kita aplikasikan tuh mungkin ya kalian akan merasa kok lengket ya, tapi tenang aja, sabar, cepet banget meresapnya, dan once dia udah meresap sama sekali nggak lengket guys, dan terasa sejuk juga di badan. So untuk body lotionnya kalian bisa pilih yang hijau untuk fokus ke body acne, dan dikombinasikan dengan body washnya yang English Pear dan Freesia. Kalau mau mencerahkan silahkan pilih yang Black Opium ini, apalagi dia ada instant brightening-nya dan 4 komposisi yang optimal untuk mencerahkan kulit secara permanen kalau misalnya udah dipakai rutin. Dan untuk kedua mereka sama-sama melembabkan kulit dengan baik. Untuk body lotionnya dia harganya 52.000, tapi udah ada 300 ml isinya. Dan walaupun dia gede, dia tuh ramping ya, jadi enak banget di dalam genggaman tangan, sehingga kalau mau dibawa traveling juga tetap nyaman. So that's all guys, review lengkap serinya Grace and Glow sesuai dengan pengalaman aku pakai. Semoga review dari aku bisa membantu teman-teman untuk memilih kira-kira produk Grace and Glow yang mana yang bakalan kalian beli. Follow aku di Instagram juga ya guys, @jemimalivia, karena aku sering share hal-hal yang gak aku share di YouTube, rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more. As always, good luck, semangat ngerawat rambut dan badannya juga. And thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.